Bab 502 dia sudah mati. Orang-orang itu bergegas mengangkut Kasman ke atas helikopter. Baling-baling helikopter kembali berputar dengan cepat dan menimbulkan hembusan angin yang besar. Helikopter bergegas mengudara dan terbang ke arah tenggara. Arah itu menuju ke kediaman keluarga Wijaya di kota Kama. Tuan Muda Valentino, keluarga Wijaya memiliki teknik pengobatan yang jauh lebih maju dan terdepan di dunia ini. Kak Kasman pasti akan baik-baik saja. Hibur tentara yang ada di samping Valentino. Valentino menatap helikopter itu dan baru menurunkan pandangannya serta mengangguk kecil setelah helikopter itu sudah tidak terlihat lagi. Terkait di sini, lakukan sesuai perintahku, kata Valentino dengan wajah tanpa ekspresi, lalu dia berbalik badan dan pergi meninggalkan villa keluarga Willianto. Siap, Tuan Muda Valentino, balas pria kekar yang berpakaian hitam itu. Dia berbalik badan sambil membawa tombaknya, lalu berjalan memasuki villa keluarga Willianto. Pria tangguh berpakaian hitam itu pun meraung marah. Sesuai perintah, silakan para tentara keluarga Wijaya acungkan senjata kalian yang terisi penuh kepada Frederick. Jangan berhenti menembak sampai amunisi kalian habis. Tembak mati siapapun anggota keluarga Willianto yang berani mencoba menghalangi kita. Balaskan dendam Kak Kasman. Utang darah harus dibayar lunas dengan darah pula. Rasa benci tentu saja baru bisa tersapu bersih dengan membantai musuh. Dor, dor, dor. Suara pistol mitraliur yang menembak tanpa henti pun terdengar. Percikan api keluar dari mulut pistol dan berkedip tak henti di dalam villa keluarga Willianto. Ah! Jangan! Tidak! Frederick! Frederick! Kalian ini semuanya. Terkutuklah kalian. Langit memusnahkan keluarga Willianto. Langit memusnahkan keluarga Willianto. Di dalam villa keluarga Willianto yang ada di belakang, suara tembakan yang tidak berhenti terus terdengar. Ada juga raungan sedih dari para anggota keluarga Willianto serta jerit kesakitan dari Frederick. Bahkan kurang lebih situasi apa yang terjadi di sini sudah bisa ditebak tanpa perlu masuk ke dalam villa. Langkah Valentino terhenti untuk sesaat, sorot tatapannya tampak berkecamuk selama beberapa detik. Pada akhirnya, dia berjalan pergi dengan langkah kaki yang mantap. Ucapan Kasman memang benar. Terkadang, berbuat baik kepada orang-orang tertentu justru akan menyakiti diri sendiri. Hari ini, Valentino mendapatkan pelajaran yang sangat jelas dari Frederick. Memberikan kebaikan kepada lawan itu sama saja dengan menyakiti rekan sendiri. Valentino menghela napas panjang dan sorot tatapannya menjadi teguh. Dia bukanlah orang suci atau orang yang bisa menjaga seluruh dunia ini. Apa yang bisa dia lakukan hanyalah melindungi orang-orang yang ada di sisinya dan mereka yang dia sayangi. Valentino tidak bisa memedulikan orang-orang lainnya dan dia juga tidak ingin peduli. Dia akan membantai habis apapun dan siapapun yang akan membahayakan orang-orang di sekitarnya. Tuan Muda Valentino, pada akhirnya tetap saja masih ada sedikit kebaikan hati yang Anda berikan. Gumam asisten Kasman yang berdiri di belakang. Dia menatap Valentino yang masuk ke dalam mobil, lalu menghela napas pelan. Salah seorang pria tangguh lainnya mengangguk, lalu berpikir sejenak selama 2 detik dan berkata, inilah alasannya kenapa aku sangat setia kepada Tuan Muda Valentino. Selain Tuan Muda Valentino dari keluarga utama, ada berapa banyak generasi ketiga di keluarga cabang keluarga Wijaya. Tapi hanya Tuan Muda Valentino seorang yang tidak pernah berpura-pura. Beliau bahkan memperlakukan pelayan seperti kita selayaknya orang-orang pada umumnya. Padahal ada begitu banyak pelayan di keluarga Wijaya. Tapi siapa di antara mereka yang belum pernah menerima kebaikan hati Tuan Muda Valentino? Asisten itu terdiam selama beberapa saat begitu mendengar perkataan si pria kekar. Tentu saja dia juga pernah menerima kebaikan hati Valentino. Ketika kedua kakinya hampir saja dipotong karena ada suatu masalah yang tidak dia tangani dengan baik, Valentino lah yang memohon meminta pengampunan untuknya. Si asisten menghela napas dan berkata, Tuan Muda Valentino memang baik hati. Tapi kita juga sudah pernah melihat seperti apa pertempuran di antara keluarga kelas atas. Sebuah keberhasilan itu diraih dengan mengorbankan 10.000 nyawa. Siapapun yang ingin berada di puncak harus menginjak mayat ribuan orang lainnya. Persaingan yang ada di antara keluarga kelas atas itu sama seperti perebutan tahta kaisar. Demi mendapatkan posisi teratas, mereka semua tidak memikirkan saudara maupun kerabat. Bahkan mereka tega untuk membunuh anggota keluarga sendiri. Membunuh kerabat sendiri dan menghalalkan segala cara adalah sesuatu yang umumnya terjadi. Bagaimanapun juga, hanya ada satu posisi puncak.
Valentino yang berkarakter seperti itu pasti akan menderita jika harus terlibat dalam persaingan keluarga. Pria kekar yang berpakaian hitam itu menyahut dengan nada serius. Aku yakin Tuan Muda Valentino akan perlahan bertambah dewasa. Asisten itu mengangguk perlahan dan berkata dengan nada sungguh-sungguh. Benar. Tuan Muda Valentino memang masih memerlukan proses untuk bertambah dewasa. Aku menantikan hari di mana hati Tuan Muda Valentino bisa menjadi keras seperti batu dan sanggup membunuh orang tanpa pandang bulu. Selain itu, kita juga harus melindungi Tuan Muda Valentino dalam proses pendewasaannya. Lebih baik kita kehilangan nyawa daripada meninggalkan Tuan Muda Valentino. Ekspresi pria kekar yang ada di samping itu menjadi sangat serius dan dia berujar dengan mantap. Demi Tuan Muda Valentino, lebih baik kita mati daripada meninggalkannya. Di dalam sebuah villa yang didekorasi dengan mewah. Di atas sebuah karpet wol yang lembut, beberapa helai pakaian perempuan yang seksi bertebaran di atasnya. Suara air terdengar dari dalam kamar mandi dan melalui pintu kacanya yang buram, sesosok tubuh wanita yang anggun samar-samar bisa terlihat. Beberapa saat kemudian, bunyi air pun berhenti dan digantikan bunyi sesuatu yang menggerisik di dalam kamar mandi. Klek! Pintu kamar mandi pun dibuka dan seorang perempuan bertubuh tinggi berjalan keluar. Siapa lagi wanita itu jika bukan Chloe? Terlepas dari segalanya, wajah dan lekuk tubuh Chloe memang tiada duanya. Meski dia masih kalah dari Angel, setidaknya dia layak diberi nilai 9. Jika tidak, mana mungkin dia bisa menjalin hubungan dengan pemuda kaya seperti Frederick. Chloe mengenakan handuk yang sangat pendek sehingga hanya sebagian tubuhnya saja yang tertutupi. Sembari mengeringkan rambutnya dengan handuk yang lain, Chloe mengambil ponselnya dari atas kasur dan melirik layarnya. Apa-apaan ini? Kenapa masih belum datang? Nada suara Chloe terdengar agak kesal. Hari ini, dia sudah membuat janji dengan Frederick untuk bertarung sebanyak 300 ronda. Setelah pesta minum-minumnya selesai, Chloe pergi ke villa yang dibeli Frederick di perumahan di Jeng Oriental dan terus menunggu di sana. Akan tetapi, Frederick tetap tidak kunjung datang meski waktu sudah lama berlalu. Hal ini membuat Chloe menjadi merasa gelisah. Chloe mencari nomor Frederick, lalu menekan tombol panggil untuk menelponnya. Dia tidak berani datang langsung ke kediaman keluarga Willianto untuk menemui Frederick. Tidak peduli seberapa beraninya dia, mana mungkin dia punya nyali untuk tiba-tiba muncul di depan pintu rumah keluarga Willianto di saat mereka masih belum mengakuinya sebagai kekasih Frederick. Tunggu, tunggu. Bunyi nada dari telepon itu menunjukkan bahwa panggilannya tersambung. Akan tetapi, tidak ada yang menjawab. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Silakan coba beberapa saat lagi. Setelah nada sambung itu berbunyi selama beberapa puluh detik, akhirnya pemberitahuan bahwa panggilan gagal pun terdengar. Chloe menelepon lagi, tapi tetap saja tidak ada yang mengangkat. Dia akhirnya menelepon untuk ketiga kalinya dengan tidak rela. Saat ini, dia sudah merasa sangat bingung dan gelisah. Insting wanitanya pun bekerja dan firasat buruk perlahan-lahan merayapi benaknya. Pada akhirnya, ada seseorang yang menjawab panggilan ketiga dari Chloe. Chloe buru-buru berkata dengan nada mengeluh. Halo, Frederick. Kenapa kamu masih belum datang? Aku sudah dari tadi menunggumu. Akan tetapi, tidak ada suara siapapun di ujung telepon sana. Sebaliknya, Chloe justru mendengar bunyi-bunyi yang berisik. Frederick, ini kamu, kan, Frederick? Tanya Chloe dengan hati yang gelisah. Dia sudah mati. Sebuah suara pria yang dingin menjawab pertanyaan Chloe, lalu siapapun yang ada di ujung sana langsung menutup telepon tanpa menunggu balasan dari Chloe. Mata Chloe membelalak lebar selama beberapa saat. Karena tidak ada banyak waktu untuk berpikir terlalu banyak, Chloe buru-buru menelpon nomor Frederick lagi. Namun, kali ini ponsel Frederick sudah dimatikan. Dia sudah mati. Chloe duduk di pinggir kasur dengan termangu, ketiga kata itu terus berputar-putar dalam benaknya. Siapa yang sudah mati? Apa dia yang dimaksud adalah Frederick? Chloe tahu bahwa Frederick sama sekali tidak mungkin bercanda seperti ini dengannya. Bahkan teman-teman Frederick juga tidak mungkin bisa bicara seperti itu. Semakin Chloe memikirkannya, semakin dia merasa kebingungan. Tiba-tiba, dia teringat akan ekspresi Valentino yang tenang setelah pesta minum-minum hari ini usai. Saat itu, Chloe bahkan mengatakan bahwa jika Valentino memang benar-benar sanggup melakukannya, dia akan dengan senang hati berlutut di depan Valentino dan bahkan rela memanggil pria itu dengan sebutan ayah. Bab 503 menyatakan keberadaannya kepada dunia.
Valentino mengatakan kalau mereka bertemu lain kali, dia akan membuat Chloe memanggilnya Tuan Besar. Jangan-jangan, jantung Chloe berdegup kencang, seolah-olah sudah hampir meledak. Chloe segera mencari nomor Angel dan berniat menghubunginya untuk menanyakan keberadaan Valentino sekarang. Namun, setelah berpikir cukup lama, dia tidak sanggup melakukannya. Setelah Valentino diantar kembali ke kompleksnya, dia pun masuk ke rumahnya. Ponselnya tetap aktif karena sedang menunggu kabar dari Kasman. Bisa diprediksi, besok akan terjadi hal yang menggemparkan kota Neo. Bahkan jauh lebih menggemparkan dibandingkan grup Kingston dan grup Ika yang hancur dalam satu malam. Karena saat itu, Valentino memerintahkan orang untuk mengantar Rin dan Ellen ke tempat yang seharusnya mereka pergi. Sedangkan untuk keluarga Kingston dan keluarga Ika, Valentino hanya mengusir mereka dari kota Neo. Valentino sama sekali tidak merenggut nyawa mereka. Sementara itu, kali ini Valentino akan terang-terangan membuat Frederick mati di villa keluarga Willianto untuk mengumumkan kedudukannya yang tidak bisa diganggu-gugat. Valentino tahu, kematian Frederick bukanlah akhir dari segalanya. Dia bukannya tidak paham kalau jalan menuju keberhasilan akan sangat sulit dan penuh rintangan. Kalau dia tidak ingin dikendalikan orang lain, maka dia harus menginjak semua orang di bawahnya dan menjadi orang yang paling hebat. Dengan hal itu, dia baru bisa mewujudkan impiannya. Teriak! Valentino menghela napasnya sembari mendorong pintu rumahnya dan melangkah masuk. Mary yang sudah lama menunggu Valentino di ruang tamu pun terdiam ketika melihat Valentino sudah pulang. Kini Valentino tampak sangat asing bagi Mary. Valentino seolah-olah memancarkan aura yang sangat dingin dan kejam. Mary tidak sempat berpikir panjang, lalu sontak memukul meja dan bangkit sambil menunjuk Valentino. Boleh juga, ya, kamu. Bisa-bisanya kamu pergi tanpa memberi kabar. Kalau berani, kamu tidak perlu pulang saja sekalian. Lebih baik lagi kalau selamanya tidak perlu pulang lagi. Hanya ada umpatan dan omelan Mary yang menyambut kepulangan Valentino. Mary juga telah bekerja keras. Demi bisa mengawasi Valentino, dia rela tidak tidur dan terus menunggu Valentino di ruang tamu. Saat ini Valentino sedang sakit kepala. Dia belum mengetahui kabar Kasman. Jadi saat ini dia sangat tidak ingin meladeni Mary. Aku lelah, aku mau istirahat dulu. Raut wajah Valentino tampak datar. Selesai berkata, dia segera berjalan menuju sofa ruang tamu. Berhenti! Teriak Mary, kemudian berkata, coba jelaskan padaku, apa yang kamu lakukan? Kalau hari ini kamu tidak bisa menjelaskannya, ku beritahu, ya, kamu harus pergi sekarang juga. Sia-sia putriku memperlakukanmu dengan tulus, tapi kamu malah pulang tengah malam. Valentino hanya duduk diam di sofa sambil memijit pelipisnya. Dia seolah-olah tidak mendengar perkataan Mary. Melihat Valentino yang diam saja, itu seperti sebuah tamparan baginya. Mary merasa semakin emosi. Jadi, Mary segera menghampiri Valentino dan berteriak sambil menunjuknya. Kamu bisu? Ya. Bukannya kamu sangat pintar berkelit? Coba katakan sekarang juga. Tadi Angel bahkan mengimbau agar aku lebih segan padamu. Entah keluarga laki dan keluarga cendana, bahkan Maple Rain dan Lestat juga sangat sungkan padamu. Wah, lucu sekali. Bukan? Apa yang kamu katakan pada Angel hingga dia bisa melindungimu seperti itu? Sampai-sampai dia berani berbohong padaku. Keluarga laki dan keluarga cendana itu sehebat apa? Bagaimana mungkin mereka segan terhadapmu? Kamu ingin menjilat mereka tapi gagal, kan? Mulut Mary saat ini seperti sebuah pistol yang sedang menembakkan pelurunya. Dia terus mengomeli Valentino, sedangkan Valentino memijit pelipisnya dan merasa semakin tidak senang. Di saat suasana hatinya sedang buruk, Mary malah terus mengomelinya. Valentino sungguh ingin menampar wanita itu. Namun, bagaimanapun juga dia adalah ibunya Angel, jadi Valentino hanya bisa bersabar. Valentino, bicaralah. Valentino masih bisa diam ketika Mary menunjuknya sambil memarahinya. Akan tetapi, sekarang Mary malah menarik lengan Valentino. Valentino pun menurunkan tangannya dengan perlahan. Dia sontak menatap Mary dengan tatapan dingin. Mary langsung bergerak mundur tanpa sadar. Pada saat ini, Mary agak takut dengan tatapan mata Valentino. Akan tetapi, api amarah di hati Mary malah semakin memuncak. Dia langsung membuka mulutnya untuk memarahi Valentino, tapi belum sempat memarahi Valentino, dia langsung membelalakan matanya dan mengamati tubuh Valentino.
Sebelumnya Valentino menghajar Frederick dan memapah Kasman, jadi tubuhnya terkena bercak darah. Mary tidak menyadarinya tadi, sedangkan ketika Valentino menurunkan lengannya, Mary baru bisa melihatnya dengan jelas. Mary agak bingung. Dia pun bertanya sembari menunjuk baju Valentino. Valentino, kamu ini? Bercak yang berwarna merah segar itu sudah pasti bukanlah pewarna. Noda itu jelas-jelas adalah bercak darah. Valentino menunduk untuk melihat bajunya sesaat, lalu menjawab dengan santai. Oh, darah, ya. Mary seketika tertegun. Dia segera mengamati sekujur tubuh Valentino dan bertanya. Kamu terluka? Atau kamu tadi menjagal sapi? Ini adalah darah manusia. Mendengar ucapan Valentino, Mary sontak membelalakan matanya dan memandang Valentino dengan tatapan tidak percaya. Darah manusia. Bagaimana bisa tubuh Valentino terkena darah manusia? Apa yang dia lakukan hari ini? Kak, kamu? Mary anggap terbata-bata. Bagaimanapun, sekasar apapun Mary, dia hanyalah orang biasa. Mary sangat terkejut dengan hal itu. Aku membunuh seseorang. Valentino tersenyum penuh arti, lalu memandang Mary dengan tenang. Bukankah kamu menginginkan jawaban? Nih, kuberikan. Mary sontak mundur 2 langkah. Raut wajahnya tampak sangat terkejut. Pecundang ini mengatakan kalau dia telah membunuh seseorang. Aku lelah, aku mau istirahat dulu. Valentino kembali memejamkan matanya. Mary tertegun setelah beberapa saat, lalu berkata sambil menggertakkan giginya. Valentino, apa kamu sedang mengancamku? Kamu sengaja menakutiku, kan? Padahal kamu hanya pergi menjagal sapi. Biar ku beritahu, ya. Aku tidak takut. Jangan harap kamu bisa menggunakan cara seperti itu untuk membuatku takut. Kamu dan Angel tidak boleh tidur di satu kamar. Tidak boleh. Valentino membuka matanya, lalu memandang Mary dengan sorot mata datar. Aku menghormatimu, makanya aku memanggilmu ibu, tapi semua tindakanmu sudah membuatku malas. Aku dan Angel adalah sepasang suami istri yang sah di mata hukum. Aku tidur sekamar dengannya adalah hal yang sangat wajar. Siapa yang bisa melarangku? Selama 3 tahun ini, sifatmu terus berubah-ubah, tapi tidak pernah bisa menerimaku. Aku sudah lelah. Mulai hari ini, aku tidak perlu diterima kamu lagi. Aku juga tidak akan menjelaskan semua kerjaanku padamu lagi. Ingatlah ucapanku. Cepat atau lambat, kamu akan menyesal. Oh, ya, lagi pula kamu tidak perlu menunggu lama buat itu. Valentino duduk dengan santai di sofa sambil memandang Mary dengan acuh tak acuh. Akan tetapi, ucapannya terdengar sangat tegas dan tidak bisa diganggu-gugat lagi. Jantung Mary berdegup kencang bagaikan baru saja dipukul menggunakan palu beratus kilo. Kini raut wajah Valentino sudah tampak sangat datar dan memancarkan aura dingin dari sekujur tubuhnya. Ditambah lagi dengan bajunya yang terkena noda darah, siapapun akan takut melihatnya. Hari ini adalah pertama kalinya Valentino berbicara dengan Mary seperti ini. Mary membelalakan matanya tanpa bisa melawan ucapan Valentino. Pada saat ini, Valentino sudah tidak tampak seperti seorang pecundang. Pembawaannya sangat tegas dan kuat bagaikan sebuah pedang pusaka yang sudah lama terkubur di dalam tanah dan kini tiba-tiba dikeluarkan lagi ke dunia. Bab 504 menentukan hidup dan matinya seseorang. Mary menghentakkan kakinya, lalu kembali ke kamarnya setelah mendengus dingin. Meski dia tidak ingin mengakuinya, bagaimanapun, dia sungguh ketakutan dengan sikap Valentino tadi. Setelah Mary pergi, Valentino beristirahat sebentar, kemudian mengganti baju bersih. Waktu terus berlalu, dalam sekejap mata waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Namun, Valentino sama sekali belum terlelap. Dia tidak bisa tidur sebelum mendapat kabar Kasman. Seperti yang dikatakan oleh wakil tersebut, satu-satunya di antara anggota keluarga Wijaya yang menganggap Valentino sebagai manusia dan memperlakukannya dengan baik. Bagi Kasman dan yang lainnya, bisa melindungi Valentino merupakan tugas utama mereka. Sedangkan bagi Valentino yang sangat menghargai temannya, dia tidak akan bisa melupakan kebaikan mereka yang telah menyelamatkannya. 1 jam sebelumnya, dia mendapat informasi kalau Kasman sudah tiba di keluarga Wijaya dan sedang diselamatkan. Sementara dalam waktu 1 jam ini, Valentino hanya duduk di atas sofa dan menunggu kabar. Paket. Ponselnya tiba-tiba mendapat sebuah pesan singkat. Valentino segera mengambil ponselnya dan membaca pesan tersebut. Tuan Muda Tommy,
Kasman sudah terlepas dari kondisi darurat. Anda tidak perlu khawatir. Valentino segera meminta mereka untuk mengirimkan video pendek padanya. Mereka tidak menolak permintaan Valentino dan segera merekam video untuk dikirim kepadanya. Valentino memutar video tersebut, lalu menghela napas lega ketika melihat Kasman sedang beristirahat di atas kasur. Meski saat ini Kasman masih belum siuman karena mengalami pendarahan hebat, wajahnya sudah tampak agak segar. Keluarga Wijaya dari kota Kamer memiliki sumber daya dan aset yang melimpah. Bahkan pengobatan mereka juga tidak bisa dibandingkan dengan rumah sakit manapun di kota Neo. Keesokan harinya, seperti yang sudah ditebak, seluruh kota Neo kembali terguncang. Kali ini, semua orang tidak berani membicarakan kabar yang menggemparkan itu dengan terang-terangan. Dulu ketika grup Kingston dan grup Ika hancur dalam waktu satu malam, orang-orang di kota Neo masih berani menebak-nebak dan membahas hal itu dengan kaget. Sedangkan kali ini, seluruh kota Neo telah diselimuti kegelisahan dan ketakutan. Putra sematawayang keluarga Willianto kota Neo telah dihajar hingga tidak berbentuk. Jasad Frederick hanya tergeletak dalam genangan darahnya di tengah villa keluarga Willianto. Menurut perkataan orang yang pergi ke tempat kejadian perkara, darah Frederick sudah mewarnai seluruh villanya menjadi merah segar. Di lantai juga ada banyak uang ratusan ribu yang berserak. Sedangkan keluarga Willianto, sama seperti keluarga Ika, kediaman mereka sudah kosong melompong hanya dalam waktu satu malam. Dalam sekejap mata, semua orang yang ada di kota Neo merasa seperti dalam bahaya. Mereka bahkan tidak berani menebak-nebak, seolah takut akan diawasi oleh pihak yang menakutkan itu. Benar, mereka bahkan tidak berani sekedar untuk menebak-nebak. Sebab, semua orang pasti takut mati. Semuanya pasti tidak bisa menghadapi kematian dengan tenang. Orang yang berani melakukan hal itu sangatlah angkuh dan gila. Bisa-bisanya dia membuang jasad Frederick ke villa keluarga Willianto begitu saja. Bukankah itu sama saja dengan mengumumkan posisinya kepada seluruh penduduk kota Neo? Semua itu adalah peringatan bagi mereka. Siapa lagi yang berani bertindak gegabah? Sedangkan berita itu hanya diberitakan selama 1 jam. Setelah itu sudah ditarik oleh pihak atas. Dengan pihak atas yang memblokir berita tersebut, kalau ada media manapun yang berani memberitakan hal ini lagi, maka akan ditutup paksa. Jadi, tentu saja tidak ada orang yang berani membahas hal itu. Namun, mereka tidak akan bisa melupakan kejadian itu dan masih diliputi perasaan takut. Berita tersebut ditarik, tidak ada orang yang berani membahasnya. Keluarga Willianto lenyap begitu saja di tengah kota Neo, seolah-olah kota Neo tidak pernah ada keluarga yang namanya keluarga Willianto. Chloe akhirnya mengerti kenapa dia tidak pernah bertemu dengan Frederick meski sudah menunggu semalaman. Ternyata Frederick sudah mati. Pada saat ini, Chloe berani memastikan kalau hal ini ada hubungannya dengan Valentino. Sebelumnya Valentino mengatakan kalau malam hari akan pergi ke villa keluarga Willianto, tapi keluarga Willianto dibantai pada malam itu juga. Bagaimana mungkin itu hanyalah sebuah kebetulan belaka? Chloe akhirnya ketakutan juga. Meski Valentino sungguh kaya, bahkan sangat berkuasa, Chloe tidak akan takut padanya. Lagi pula, dia adalah seorang wanita, apa Valentino sungguh akan memukulnya? Namun, pada saat ini Chloe sungguh sangat takut dan kaget. Valentino sungguh memiliki keberanian untuk membunuh orang. Ditambah lagi dia santai-santai saja, seakan tidak terjadi apa-apa setelah membunuh orang. Bukankah Valentino sangat mengerikan? Chloe takut mati, sementara Valentino bisa menentukan hidup matinya seseorang dengan mudah. Jadi, sekarang dia sungguh takut terhadap Valentino. Chloe yang sekarang sungguh gelisah. Dia tidak tahu apakah harus melarikan diri dari kota Neo dan selamanya tidak akan kembali lagi atau pergi mencari Valentino untuk mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepadanya. Pada saat bersamaan, keluarga Laki dan keluarga Cendana juga menerima kabar itu. Tuan Besar Lukman dan Andreas sangat kaget, tapi di saat yang sama, mereka sangat bersyukur dengan pilihan mereka pada waktu itu. Setia pada Valentino merupakan langkah yang paling tepat. Aku sudah berkecimpung di dunia bisnis selama setengah hidupku. Bisnis yang senilai ratusan miliar sudah sering kuterima, tapi di antara semua pilihan dan rencana yang kubuat, tidak ada yang setepat pilihanku untuk berpihak pada Valentino. Andreas meletakkan kedua tangannya di belakang punggung, lalu berdiri di kantornya yang terletak di lantai paling atas grup Laki sembari menghela napas. Sedangkan Tuan Besar Lukman juga memiliki pemikiran yang sama dengan Andreas.
Meski ada kerjasama besar yang bisa membawakan mereka keuntungan yang bernilai ratusan miliar, itu masih tidak sebanding dengan keputusan mereka untuk berpihak pada Valentino. Keluarga Brianto di kota Neo. Louis dan ayahnya, Mark Brianto, kini kembali duduk bersama. Hanya saja mereka berdua sudah tidak percaya diri seperti semalam lagi. Aku tidak menyangka ternyata dia bisa melakukannya. Louis meletakkan kedua tangannya di atas lutut. Jari-jarinya masih gemetaran hingga saat ini. Louis masih saja bergidik ketika membayangkan kembali foto Frederick yang mati di tengah villa keluarga Willianto. Sekujur tubuh Frederick berlubang karena bekas tembakan. Meski ada seorang pahlawan super yang ditembak terus-menerus, tubuhnya juga akan dipenuhi dengan lubang tembakan. Mark mengamati raut wajah Louis yang pucat pasi sambil menghela napas. Jangankan Louis, bahkan Mark, si rubal licik itu, juga tidak menyangka Valentino akan semengerikan itu. Valentino sungguh tegas dan tidak menunda-nunda. Dia bahkan menggunakan cara sekejam ini untuk membantai keluarga Willianto. Hendrik adalah pebisnis yang mengutamakan keuntungan. Bagaimana dia bisa bersedia melakukan hal seperti ini untuk Valentino? Mark berkata pada dirinya sendiri. Mendengar hal itu, Louis tertegun sejenak, lalu berkata, katanya, Valentino kenal dengan Ari Wangsu Black Tiger Security. Mark menggeleng, lalu berkata, Ari tidak sehebat itu dan tidak mempunyai keberanian untuk membantai keluarga Willianto? Masalah ini mungkin dilakukan oleh Valentino sendiri atau dibantu oleh Hendrik. Di kota sebesar kota Neo, selain dari Maple Rain Rail Estate milik keluarga Wijaya dari kota Kama, aku sungguh tidak bisa memikirkan siapa yang bisa mengeluarkan kekuatan sehebat ini. Louis tidak mengatakan apapun, hatinya terasa sangat resah dan cemas. Tidak peduli siapa pelakunya, kejadian ini merupakan sebuah peringatan bagi kita semua. Siapa yang tidak tahu kalau keluarga Willianto berteman baik dengan keluarga Brianto? Kini mereka langsung melenyapkan keluarga Willianto tanpa memedulikan keluarga kita. Itu sama saja dengan menampar kita. Tapi keluarga Brianto harus bisa menerimanya. Sorot mata Mark tampak dingin, tapi nada bicaranya terdengar sangat tidak berdaya. Kalau begitu, pasti Valentino telah melakukan sebuah perjanjian dengan Hendrik, jadi Hendrik baru bersedia membantu Valentino. Masih ada satu hal, bibi ketiga terus ribut meminta kita untuk membalaskan dendam keluarga Willianto. Ucap Louis dengan pelan. Bibi ketiga Louis adalah tantenya Frederick.